Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak ibu semangat, kemudian sehat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin anak-anak semua mengecek atau melihat ke samping kiri dan kanannya apakah ada teman sebangkunya yang tidak datang. Apakah hadir semua? Alhamdulillah, ternyata kita hadir semua pada hari ini. Lengkap 20 siswa. Nah, Anda semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin Anda semua menyampaikan apa saja yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang bisa? Ya, coba Ayu jelaskan apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Ya, pada minggu lalu kita mempelajari tentang sifat disiplin. Nah, pertanyaan Ibu, apa sih sifat disiplin itu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, kata ragil sikap disiplin adalah sikap tepat janji, Bu. Betul, sikap disiplin adalah sikap tepat janji. Ternyata Ragil masih ingat pembelajaran pada minggu lalu. Kemudian, sikap disiplin apabila ditanamkan pada diri kita, maka orang akan percaya pada kita. Nah, dengan begitu kita akan disenangi banyak orang, kemudian disayang oleh guru, apalagi kalau kita disiplin dalam menggunakan waktu. Contohnya, ketika kita tidak terlambat datang ke sekolah, merupakan salah satu contoh dari sikap disiplin. Kemudian, ada yang bisa menjelaskan apa saja macam-macam sifat disiplin? Ada yang bisa? Ya, Bella. Ada 3, betul. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Betul. Yang pertama itu adalah disiplin dalam menggunakan waktu. Yang kedua, disiplin dalam beribadah. Yang ketiga, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketiga jenis ini haruslah kita sebagai seorang manusia tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus disiplin pada 3 ini. Disiplin saat menggunakan waktu, kemudian disiplin ketika beribadah, kemudian disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar kita menjadi orang yang lebih baik, kemudian disenangi banyak orang, disegani banyak orang, dan kita menjadi pribadi yang dipercaya banyak orang. Baiklah anak-anak semua, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sifat pantang menyerah. Nah, untuk itu Ibu harap anak-anak bisa menanamkan sifat pantang menyerah di dalam dirinya. Kemudian, anak-anak dengan sungguh-sungguh selalu menerapkan sifat pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Ibu juga harap anak-anak bisa mengartikan apa itu sifat pantang menyerah. Kemudian juga bisa menyebutkan manfaat dari sifat pantang menyerah. Lalu yang terakhir, Ibu ingin anak-anak bisa menunjukkan bahwa anak-anak semua sudah memiliki sifat pantang menyerah. Nah, langsung saja kita masuk pada materi kita. Ibu mau bertanya. Misal, dalam kelas ini, Bella selalu mendapat juara 1. Namun, Bella lalai. Sehingga Bella karena kurang belajar, kemudian tidak lagi bersungguh-sungguh dalam belajar, Bella jadi juara 2 di kelas. Sedangkan Ragil yang tadinya belajar dengan giat, kemudian berusaha, berdoa, tanpa menyerah, nah Ragil lah yang menjadi juara. Nah, dari pernyataan tadi, apakah anak-anak bisa menyebutkan apa itu arti pantang menyerah? Apa arti sifat pantang menyerah? Ada yang bisa menjawab? Oke. Siti ingin menjawab? Ya. Baik, kata Siti sifat pantang menyerah adalah sifat yang sungguh-sungguh. Benar atau salah? Benar, mantap. Itu jawaban benar. Karena sifat pantang menyerah ini adalah sifat yang ulet, kemudian tidak mudah berputus asa, kemudian dengan adanya kesulitan, seorang yang pantang menyerah akan selalu berusaha, kemudian dia tidak lupa juga berdoa. Nah, anak-anak semua, kita harus menanamkan sifat pantang menyerah pada diri kita, karena sifat pantang menyerah ini sangat bermanfaat. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa sifat pantang menyerah ini merupakan sifat yang
banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Oke. Tio ingin menjawab. Oke. Tio menjawab 3 manfaat dari sifat pantang menyerah. Yang pertama ada tumbuhnya sifat sabar, betul. Yang kedua, Tio menjawab meningkatkan semangat dalam berusaha, betul. Yang ketiga adalah akan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dari pernyataan Ibu tadi, dengan kita bersungguh-sungguh kemudian pantang menyerah, maka apa yang kita inginkan bisa tercapai. Dan jangan lupa berdoa. Nah, kata Bella, dia memberikan contoh penerapan sikap pantang menyerah. Misalkan Bella mendapatkan nilai yang rendah saat ujian, namun karena Bella bersungguh-sungguh belajar, kemudian berdoa, berusaha, lalu Bella kembali mendapatkan nilai yang terbaik saat ujian. Nah, itu contoh dari sikap pantang menyerah. Nah, Anda semua, ada satu firman Allah yang mana dalam Quran surah Al-Hijr ayat 56 mengatakan, yang artinya, Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat. Nah, dari firman Allah ini sudah jelas, jika orang yang berputus asa maka dia tidak mendapat rahmat dari Allah. Itulah manfaat dari kita memiliki sifat pantang, berkaitan dengan sifat pantang menyerah. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok dan kelompoknya akan dibagi berdasarkan nomor hitung. Nanti Ananda hitung 1 sampai 4. Contoh 1, 2, 3, 4, kemudian ulang lagi 1, 2, 3, 4. Nah, nanti ingat nomornya, kemudian cari nomor yang sama dengan punya Ananda. Contoh misalkan Aini nomor 1, Bella nomor 2, Yuda nomor 3, Fahmi nomor 4. Kemudian Ayu nomor 1, Yuda nomor 2, Zikri nomor 3, Zidan nomor 4. Nah, yang nomor 1 kan Aini dengan Ayu, ya kan? Berarti mereka sekelompok. Begitupun seterusnya. Nanti satu kelompoknya akan berjumlah 5 orang. Nah, apa saja tugasnya? Yang pertama itu mendiskusikan soalnya. Yang pertama, sekarang dicatat ya. Yang pertama itu soalnya bagaimana penerapan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Yang kedua, dalam hal apa saja kita pantang untuk menyerah? Sebutkan 3 saja. Yang keempat, yang ketiga, bagaimana cara kita tidak mudah menyerah? Nah, Ibu beri waktu 45 menit untuk Ananda mendiskusikan pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian hasil diskusinya semua dipresentasikan di depan kelas, dan nanti setelah itu maju satu persatu. Ya, sudah jelas? Dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, Bella bertanya, nanti yang membacakan cukup perwakilan saja. Cukup perwakilan, ya. Yang membacakan ke depan adalah yang mewakili saja, yang dikira, yang dirasa suaranya jelas, lantang, dan bisa dipahami oleh kita semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah jelas? Sudah? Baiklah anak-anak.
Nampaknya sudah jelas, Ibu harap langsung dikerjakan 45 menit, Ibu rasa cukup waktunya. Dan Anda semua silakan mengerjakan. Baiklah, Anda semua nampaknya sudah siap. Ada yang masih belum siap? Sudah siap semua, baik. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Ibu panggil secara acak untuk maju ke depan. Yang pertama, kelompok 3. Silakan maju. Baik. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya, kelompok 1. Silakan maju anggota kelompoknya. Baik. Bagus sekali, beri tepuk tangan lagi kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusi mereka dengan sangat baik, dengan suara yang lantang, kemudian penjelasannya mudah dimengerti. Baik, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya, semangat dan bacaannya juga bagus sekali dan mudah dimengerti oleh ibu dan teman-teman. Selanjutnya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, kelompok yang terakhir adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2, jelaskan hasil diskusinya dengan suara yang lantang dan dengan semangat. Oke? Oke, baiklah. Kelompok 2 makin semangat nih. Dia menjelaskan dengan bahasa yang lantang, kemudian dengan semangat, sehingga kita memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Baiklah Anda semua, setelah Anda menyampaikan hasil diskusi, maka berakhir pula lah pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang sifat pantang menyerah. Sifat pantang menyerah adalah sifat yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, kemudian ulet dan selalu mau berusaha untuk melakukan sesuatu sehingga apa yang ingin dicapai bisa berhasil kita capai. Dan dengan sikap pantang menyerah ini, maka yang tadinya kita punya masalah, maka kita akan bisa bangkit dari keterpurukan atau kesulitan yang sedang kita alami. Kemudian ciri-ciri orang yang pantang menyerah itu, yang pertama, dia kerja keras, dan yang kedua, dia selalu optimis, percaya diri, kemudian mempunyai kemauan yang keras atau kemauan yang kuat, atau bisa juga dikatakan dengan semangat. Kemudian juga dia berjiwa yang sabar dan selalu ingin maju. Kemudian dia juga senang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mana bisa menaikkan dia atau mencapai kesuksesannya. Nah, Anda semua, itu saja kesimpulan pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Anda semua, dengan berakhirnya kita berdoa, maka berakhir pula lah pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda semua selalu semangat, ulet, pantang menyerah, selalu ingin maju, agar Anda semua bisa dikatakan atau disebut sebagai anak-anak yang memiliki sifat pantang menyerah. Sekian dari Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.